Hai pemirsa, dengan saya Wahyu Blahe, seorang digital marketer dan SEO optimizer dari Medan. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu SEO dan cara mengoptimalkannya. Fenomena internet saat ini, saya melihat terjadi lonjakan yang luar biasa besar ya. SEO itu menjadi senjata paling ampuh untuk mendatangkan traffic ke websitenya kita. Semakin meningkat reputasinya secara online. Nah, belakangan ini masyarakat Indonesia sangat tergantung oleh internet. Setelah berjalannya masa pandemi ini, nggak usahakan orang lain, tetangga. Di rumah saya sendiri malah, orang tua saya malah udah jago sosial media sekarang. Tadinya menyentuh sosial media ya susah. Tapi itu yang menjadi parameter kita, fenomena yang terjadi sekarang ini di era Internet of Things. Kebutuhannya setiap hari harus internet. Untuk pengguna internet di Indonesia itu ada sekitar 64% dari jumlah total populasi Indonesia, itu berkisar sekitar 175 juta pengguna internet. Dan untuk sosial medianya itu ada 160 juta pengguna. Artinya apa? Lebih dari 50% sudah memanfaatkan internet untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, kalau kita tidak ikut ke sana, apalagi nanti semakin ke sini semakin ke arah Internet of Things, maka kita bakal jadi orang yang ketinggalan. Dan kesehariannya ya kita nggak bisa lepas dengan yang namanya digitalisasi Internet of Things. Nah, SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization. Nah, bagaimana mengoptimalkan mesin pencari yang paling terkenal adalah Google. Hingga akhirnya posisi dari brandnya kita, usahanya kita bisa muncul di halaman pertama atau malah posisi puncak. Kalau dicari kata kunci yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Karena bisa dibilang seperti kata senior saya, kalau kita nggak ada di Google maka kita nggak dianggap ada sama dunia gitu. SEO itu menjadi senjata paling ampuh untuk mendatangkan traffic ke websitenya kita. Tentunya menjadikan itu konversi penjualan yang meningkat juga. Nah, untuk yang kedua, perannya itu SEO menjadikan usaha kita atau kita pribadi itu semakin meningkat reputasinya secara online. Nah, dua peran ini yang menjadi alat vital untuk sekarang itu bagaimana kita bisa penguatan brandnya kita, penjualan kita meningkat. Sejalan dengan makin berkembangnya pemanfaatan internet di dunia bisnis, SEO ini semakin merajalela dalam arti pemanfaatannya itu bisa digunakan oleh banyak pihak. Contoh nih yang sudah menggunakan SEO, YouTuber. Selain itu juga blogger yang sudah lama menggunakan teknik SEO tentu sudah mendapatkan banyak manfaatnya. Terutama lagi para pelaku usaha. Selain itu juga SEO sudah digunakan oleh website-website besar tuh. Marketplace yang kita lihat sekarang ini sudah besar ya dalam tanda kutip, sudah banyak trafficnya, sudah banyak penggunaannya. Nah, kenapa kita nggak gunain tuh?
Nah, gimana sih belajar SEO itu? Susah atau enggak? Jawabannya sebenarnya gampang. Kalau bahasa anak Medan itu gampang kali. Hanya saja kita harus kuat di konsistensi. Pertama, kita harus peka terhadap yang namanya trending. Coba memanfaatkan itu jadi informasi berita yang bisa kita share tuh ke khalayak ramai. Setelah bicara trending, kita belajar riset. Bicara trendingnya ini bakal bertahan lama atau enggak. Kemudian kata kunci apa atau apa yang dicari orang bertahun-tahun belakangan. Pamannya 8 tahun belakangan ini orang nyari apa yang paling banyak. Itu yang kita coba optimalkan. Google sudah memfasilitasinya itu dengan cara mengetikkan Google Trend. Maka di situ bakal dapat apa aja yang lagi tren nih. Seluruh dunia bisa kita lihat. Indonesia khususnya bisa kita lihat. Apakah yang lagi tren saat ini, apakah terus meningkat atau malah sudah makin turun, itu bisa kita lihat di sana. Setelah kita lakukan riset di sana, kita dapat apa yang harus kita optimalkan, kata kuncinya, umpamanya lagi tenar sekarang social media management. Nah, kalau kita ahli di social media management, maka kita bisa mempromosikan diri kita atau lembaga atau perusahaannya kita untuk menghandle itu. Namun kita harus bisa tahu ilmu paling penting, apa itu menulis. Jadi kalau kita menulis itu susah, maka bakal terkendala di SEO. Karena SEO itu fundamentalnya menulis. Latih tulisan dengan buat caption di sosial media. 2 paragraf, 3 paragraf. Hingga akhirnya itu bisa menjadi banyak paragraf. Dan bisa dituangkan di websitenya kita. Atau malah blog. Blog yang gratisan juga bisa dimanfaatkan. Jadi kalau sudah punya postingan yang sudah ada, maka jangan lupa share. Teknik share-nya tuh tergantung kita. Bisa share di sosial media, apakah Facebook, grup, WhatsApp grup, dan lain-lain itu bisa dioptimalkan. Yang penting kita bisa mendatangkan traffic dan orang mau klik itu. Tak jauh beda dengan kalau kita punya video YouTube. Nah, kita kan biar banyak yang lihat, otomatis itu banyak share-nya. Di saat kita buat postingan, kemudian kan kita coba buat postingan di sosial media. Sosial media bisa memanfaatkan teknik SEO juga ternyata. Semakin viral postingan kita, maka semakin gampang dicari di Google juga. Pengaruh itu. Jadi ada irisannya antara SEO di Google, ada SEO search engine di pencariannya sosmed. Jadi kalau di sosmed itu ada irisannya mengenai hashtag. Jangan lupa buatkan hashtagnya. Kita tahu nih yang lagi hits tentang apa nih. Yang lagi trending tentang apa, itu masukkan hashtagnya di sana. Maka itu bisa menjadi kategori khusus yang bakal dicari orang tuh. Tapi jangan lupakan, jangan terlalu nyepam atau terlalu banyak share. Hingga akhirnya merugikan diri kita dan orang lain nggak suka dengan apa yang kita share terus-terusan. Jadilah yang pertama dalam membuat postingan. Maka algoritmanya Google ngebaca kitalah satu-satunya pembuat postingan yang sesuai dengan apa yang sedang tren dan apa yang sedang dicari orang. Karena mesin pencari Google itu membaca, menganalisis, baru mengindeks apa konten yang ada dalam postingan kita. Sudah kaya dengan informasi kah? Sudah lengkap dengan referensi kah? Apakah ada foto atau video yang diposting gitu. Jadi semakin lengkap ketiga komponen ini diposting dalam satu tulisan, maka peluang besar bakal menjadikan website kita muncul di halaman pertamanya Google. Namun tantangan terbesar di SEO ini adalah gimana caranya biar kita rajin ngeposting, buat tulisan-tulisan setiap harinya. Kita memang harus tahu bagaimana membuat tulisan-tulisan yang gampang kita cerna dulu. Bagaimana orang bisa enak ngebacanya, bagaimana orang secara singkat dan jelas itu mudah dapat intisari dia penulisannya, kemudian enak dilihat. Apa enak dilihatnya itu artinya blognya kita itu juga harus enak dibuka dan jaringannya juga cepat. Jangan blognya malah karena terlalu banyaknya desain, blog kita jadi lambat. Nah, lambatnya blog itu atau lambatnya websitenya kita bakal menjadi peluang kita tidak muncul di halaman pertama Google.
Nah, itu tadi pembahasan singkat kita mengenai apa itu SEO dan cara mengoptimalkannya. Kalaupun dirasa kurang memadai informasi yang singkat ini, kawan-kawan atau para pengusaha sekalian bisa kunjungi websitenya saya di wayubelahi.id. Di sana kita membahas tentang apa itu SEO dan cara mengoptimalkannya. Karena dalam tempo beberapa menit juga tidak bisa untuk menjadi seorang pakar SEO. Namun bagaimana konsistensinya kita itu memperkuat bagaimana kita teruslah belajar dan menebarkan kebaikan. Salam dari saya.